Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang konsep waktu dalam teologi Islam. Waktu. Apa yang disebut dengan waktu? Kita sering mendengar pernyataan ulama bahwa Allah la yajri 'alaihi zaman. Allah itu tidak berlaku waktu bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu itu sendiri apa sih sebenarnya? Ini kadang menjadi perdebatan di antara beberapa orang. Nah, kalau kita melihat definisi yang ditawarkan oleh para ahli, maka ada banyak sekali definisi yang mereka tawarkan. Sebagian mendefinisikan waktu sebagai jarak antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Ada yang mendefinisikannya sebagai gerakan-gerakan bintang, aflak. Ada juga yang mengatakan waktu itu adalah sebenarnya perpanjangan kondisi suatu hal atau kejadian, gitu, macam-macam. Tetapi yang akan kita perkenalkan di sini adalah definisi waktu menurut mutakallimin Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, sehingga mereka kemudian menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di luar waktu, tidak terpengaruh dengan waktu. Oke. Apa definisi dari waktu itu sendiri? Misalkan ini adalah definisi yang populer dari Imam Az-Zarkashi. Beliau mengatakan bahwa waktu adalah muqaranatu mutajaddidin mauhum li mutajaddidin ma'lum izalatan lil iham. Waktu adalah perbandingan antara sesuatu yang terus berubah yang masih samar. Jadi mutajaddid itu sesuatu yang terus berubah dari masa ke masa, itu mutajaddid. Dan ini adalah tanda makhluk sebenarnya yang masih mauhum, yang masih belum jelas ketika dibandingkan dengan sesuatu yang juga mutajaddid, sesuatu yang makhluk juga yang terus mengalami perubahan, tetapi yang sudah diketahui, sudah maklum bagi pendengar. Tujuannya apa? Kenapa dibandingkan itu? Izalatan lil ilham, untuk menghilangkan kesamaran itu, begitu. Nah, maksudnya apa? Kita akan coba dengan bahasa lain, redaksi yang ditawarkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Oke, saya suka menukil beliau karena Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini kerap kali memberikan definisi yang lebih mudah dicerna dengan bahasa yang sederhana, bisa dipahami banyak orang. Karena itu keimaman beliau kemudian disepakati para ulama di sepanjang masa, karena mampu menyuguhkan sesuatu yang rumit menjadi sesuatu yang mudah dipahami banyak orang. Oke, menurut beliau, waktu atau zaman itu sebenarnya adalah hadisun yahdusu bihudusi ghairi, suatu kejadian yang muncul sebab munculnya kejadian yang lain. Nah, ini kejadian yang muncul sebab munculnya kejadian yang lain. Berarti ada dua kejadian di sini, ada dua kejadian, dan beliau menegaskan bahwa segala sesuatu itu maklumul hadis, bisa diketahui kebaharuannya, bisa diketahui pergerakannya, bisa diketahui awal mulanya, jadi ada ceritanya, begitu. Nah, dari sini kemudian bagaimana konsep waktu? Beliau menjelaskan, idza ulika bihi hudus malam yu'lam hudusuhu qila innahu waqtun lahu wa zaman. Jadi ketika ada yang kemunculannya belum diketahui bagi seseorang yang mendengarkan, tidak tahu kapan itu. Nah, kemudian ia dikaitkan dengan kemunculan sesuatu yang lain yang sudah diketahui oleh pendengarnya itu, maka ini yang disebut waktu. Jadi pengaitan antara sesuatu yang belum jelas, kejadian yang belum jelas, dengan kejadian yang lain yang sudah jelas bagi orangnya. Prakteknya bagaimana? Prakteknya adalah misalkan ada ungkapan begini, ada dua kejadian. Kejadian yang pertama adalah ibu memasak. Kejadian yang kedua adalah anak nonton TV. Nah, kejadian ini ketika bersamaan dan dikaitkan satu sama lain, maka akan menjadi ibu memasak di waktu anak nonton TV, atau anak nonton TV di waktu ibu memasak. Begini. Jadi ya, hanya mengkaitkan kedua kejadian ini. Kaitan antara dua kejadian ini yang disebut dengan waktu atau zaman. Jadi itu yang dimaksud dengan waktu. Dan karena itu
beliau menegaskan bahwa kalau setiap ada dua kejadian itu, maka masing-masing bisa menjadi waktu bagi yang lain, bisa menjadi pertukaran waktu gitu, disebut waktu. Kejadian A adalah waktu bagi kejadian B adalah waktu bagi kejadian A. Jadi misalkan kapan Zaid datang? Zaid datang ketika matahari terbit. Oke, berarti matahari terbit dijadikan waktu bagi kedatangan Zaid. Terus kemudian bisa kita balik. Sebaliknya juga matahari terbit ketika Zaid datang. Berarti waktu adalah Zaid datang. Begitu. Jadi tinggal masalahnya di sini bihasbi halil mukhatab. Sesuai dengan keadaan mukhatab wa ma'rifatihi laha, dan pengetahuan mukhatab itu audiens yang diajak bicara terhadap waktu yang dijadikan pedoman itu. Kalau orang yang diajak bicara tidak tahu pada pedomannya, sama-sama tidak tahu, maka dua hal ini ya tetap menjadi waktu, tetapi tidak menimbulkan faedah yang jelas bagi pendengarnya. Misalkan saya berkata begini, ada orang nanya ke saya, kapan Anda pergi ke pasar? Ya, saya bilang, saya pergi ke pasar ketika ibu saya datang. Nah, masalahnya orang itu tidak tahu ibu saya datang kapan. Artinya apa? Meskipun ini adalah waktu, sudah sah sebagai waktu, tapi dia tetap tidak tahu kapan. Nah, karena itu maka ada patokan supaya mudah, yaitu menjadikan yang maklum ini sesuatu yang betul-betul diketahui secara universal. Apa? Orang yang tahu secara universal itu, kejadian yang diketahui semua orang itu adalah pergerakan planet ini, pergerakan matahari, pergerakan bulan. Itu yang diketahui karena dialami oleh semua orang di penjuru planet ini. Akhirnya dari situ kemudian yang biasa dijadikan waktu adalah pergerakan matahari. Misalkan dalam satu hari satu malam matahari bergerak selama 24 jam, kemudian dibagi-bagi dan menjadilah itu jam, dibagi-bagi lagi menjadilah itu menit, dan orang tahu itu dan ada penanda waktunya. Dari situ kemudian muncul waktu. Jadi waktu itu sebenarnya apa? Sebenarnya adalah kaitan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain yang baru. Jadi kejadian yang sama-sama barunya, sama-sama makhluknya. Karena itu dari titik ini kemudian harus dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan qadim dan baqa. Qadim itu artinya tidak punya awal mula, dan baqa tidak punya akhir. Dan Allah itu tidak mengalami perubahan, bukan sesuatu yang mutajaddid. Lalu karena itu kemudian Imam Abu Hasan Asy'ari menegaskan bahwa falidalik, karena pertimbangan yang seperti itu, la yasihu taukid bil qadim ta'ala wala bil baqi. Tidak sah untuk menjadikan Allah itu sebagai pedoman waktu, sebagai waktu. Itu tidak bisa. Ya karena Allah tidak ada hubungannya. Allah itu kita sudah bahas dalam beberapa video sebelumnya. Allah itu ada sebelum semua hal ada. Kalau begitu, tidak bisa ditanyakan kapan Allah ada. Kapan? Untuk mengatakan kapan kan harus ada kejadian yang kita jadikan patokan sebagai waktu. Masalahnya tidak ada itu, tidak ada apa-apa. Karena itu kemudian ya sudah, tidak ada kaitannya Allah dengan waktu. Ini dalam pemahaman mutakallimin seperti ini. Jadi sama sekali tidak terkait. Kemudian bagaimana ketika sudah ada kejadian seperti sekarang? Sudah banyak kejadian karena alam semesta sudah ada saat ini ketika Anda melihat rekaman ini, ada momennya, ada kejadiannya, dan itu bisa dijadikan waktu. Tetapi tidak bisa dikaitkan dengan Allah, karena Allah kita sudah bahas sebelumnya, ia berada dalam suatu realitas tersendiri yang tidak ada hubungannya dengan alam semesta ini. Dalam arti bukan dia punya iradah qadim, sifat-sifatnya qadim, semuanya qadim. Ya tidak bisa kita jadikan itu sebagai waktu. Kalau mau menjadikan sesuatu sebagai waktu maka bisa, tetapi makhluk Allah, karena makhluk Allah itu ya seperti kita semua, seperti alam semesta ini, semuanya makhluk Allah, bergerak dengan kehendak Allah, yaitu yang bisa dijadikan sebagai waktu. Oke, tapi Allah sendiri di luar semua itu, Oke, ini adalah definisi waktu versi mutakallimin klasik. Adapun versi para ahli
masa kini, modern, definisikan waktu sebagai sesuatu yang lebih rumit, sebagai sesuatu yang relatif. Ada teorinya, teori relativisme, kemudian terkait dengan kecepatan cahaya, terkait dengan gravitasi, massa, dan seterusnya. Dan itu malah membuktikan bahwa waktu itu sebenarnya sesuatu yang makhluk, sesuatu yang baru ada ketika ada massa, ketika ada sesuatu yang bergerak dengan kecepatan cahaya begitu, dan atau dibandingkan dengan kecepatan cahaya bisa diukur begitu. Jadi dengan definisi yang baru itu, maka Allah juga di luar waktu, karena Allah tidak berada dalam realitas yang kita kenal sebagaimana yang ada di alam semesta ini, sebagaimana sesuatu yang bisa diukur dengan ukuran-ukuran fisika. Tidak. Jadi malah jelas Allah sama sekali tidak ada hubungan dengan waktu. Karena itu tidak relevan mengatakan sebelum dan sesudah bagi Allah. Tidak ada. Sebelum begini, sesudah begini, karena sebelum dan sesudah itu hanya sah dari perspektif kita, perspektif manusia. Adapun dari perspektif Allah, tidak ada yang namanya masa depan, tidak ada namanya masa lalu, tidak ada namanya masa sekarang, semuanya sama. Semuanya sama. Yang berbeda hanyalah dari perspektif kita, makhluk yang memandangnya. Oke, demikian untuk kali ini. Jangan dilewatkan kajian-kajian kita berikutnya. Semoga saja bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.